Record bentar. Oke. Lalu kita share screen lagi. Oke. Jadi ini teman-teman ya, kita hari ini kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pneumatik dan hidrolik ya. Mungkin teman-teman sudah pada ahli, kita belajar bareng-bareng ya tentang pneumatik dan hidrolik ya. Saya slideshow ya. Kelihatan teman-teman? Slideshow-nya kelihatan enggak? Halo? Oh, enggak dengar. Pak. Oh, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Ini ya. Jadi ini pneumatik dan hidrolik. Oke, ini nama saya, perkenalkan. Nama saya itu Imam Abdul Razak. Gelar saya, S1-nya saya di SPD, Sarjana Pendidikan. Ya, Sarjana Pendidikan Teknik Elektro. Jadi saya pendidikan teknik elektro lalu melanjutkan di Magister Teknik Elektro. Ya. Suaranya putus. Suaranya putus? Enggak, Pak. Sinyalnya. Oh, sinyalnya. Pak. Oh, ya. Sinyalnya pribadi. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi ini nama saya ini Imam Abdul Razak, Sarjana Pendidikan Magister Teknik ya. Jadi ini. Alamat saya adalah di Perumahan Rondole Indah Blok I1 nomor 26 Pati. Jadi kalau yang dari Pati boleh silaturahmi, kalau mau silaturahmi. Alamat saya di Perumahan Rondole Indah Blok I1 nomor 26 ya. Jadi di belakang SDIP Abu Bakar kalau yang dari Pati mungkin tahu. Nah, ini dia. Nanti ini ada email saya, email untuk mata kuliah ini. Jadi saya ngajar mata kuliah banyak teman-teman. Karena ya, kebetulan saya ngajar ada 6 mata kuliah atau berapa, sehingga per mata kuliah saya buatkan email. Jadi untuk mata kuliah pneumatik dan hidrolik, nanti ketika ada tugas disuruh ngirim email, pakai emailnya yang ini. Jangan sampai salah kamar, email saya banyak. Ya. Di ini, rozak@teumk@gmail.com. Nah, ini nomor HP saya di 082 225 271 317. Ini keluarga saya. Ini ada istri saya 1, anak saya sekarang sudah 2. Ya. Jadi nanti kalau main di blok I1 ada rumah warna ungu, rumah saya ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Halo? Belum, Pak, belum. Oh, belum ya, oke. Belum ada. Oke, ini dia. Mata kuliahnya, deskripsi mata kuliahnya pneumatik dan hidrolik ya. Jumlahnya 2 SKS. Biasanya di semester 7 ya. Jadi jangan, kalau yang ngambil berarti yang biasanya untuk semester 7 ya, di semester akhir. Nih. Nah, materinya nanti kita akan belajar bagaimana sih pengertian pneumatik hidrolik itu seperti apa, pneumatik dan hidrolik. Lalu komponen apa saja yang digunakan untuk pneumatik dan hidrolik. Jadi komponen yang pneumatik itu yang dibutuhkan itu apa saja. Lalu kalau yang kedua nanti kita akan tahu komponen hidrolik nanti itu seperti apa saja. Teman-teman tahu nggak kira-kira aja? Kalau pneumatik itu apa? Setahu teman-teman. Belum baca materinya, Pak. Belum baca materi ini.
Menggunakan udara, Pak. Ya, jadi pneumatik itu menggunakan udara, dalam bahasa Inggrisnya itu apa ya? Air ya. Air itu udara ya. Ya, air itu udara. Nah, hidrolik, hidro itu air, cairan. Jadi jangan sampai nanti keliru dalam bahasa Inggris kalau pneumatik nanti itu air, tapi kalau air dalam bahasa Indonesianya itu hidro. Jadi aslinya kalau pneumatik itu menggunakan angin, tapi kalau hidrolik menggunakan cairan. Nanti seperti itu ya. Bedanya di situ. Kenapa kok pneumatik dan hidrolik itu hampir, saya itu kuliah dulu S1 itu pneumatik dan hidrolik itu pasti jadi satu. Kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa nggak pneumatik sendiri, hidrolik sendiri? Kenapa? Karena satu kesatuan, Pak. Satu. Prinsip kerjanya sama, Pak. Betul sekali. Prinsip kerjanya hampir sama ya. Bisa dikatakan sama, cuma nanti bedanya di kalau pneumatik itu dibutuhkan kecepatannya, kalau hidrolik dibutuhkan kekuatannya atau powernya. Jadi nanti tekanannya yang besar itu di hidrolik. Jadi bedanya di situ ya. Jadi nanti makanya sama. Saya nanti softwarenya juga sama. Jadi nanti kita belajar software simulasi pneumatik dan hidrolik ya. Contoh ini komponennya bisa kalau sumber pneumatik kita menggunakan kompresor, kalau sumber ini menggunakan pompa, kalau hidrolik nanti. Bedanya di situ nanti komponen-komponennya ya. Cara kerja komponen pneumatik dan hidrolik nanti kita akan belajar bagaimana cara kerja komponen pneumatik dan hidrolik. Nah, setelah kita tahu komponennya apa saja ya, setelah kita tahu komponennya, lalu bagaimana cara kerja komponen pneumatik dan hidrolik, nanti kita bagaimana sih cara kerja komponen, bagaimana cara kerja kompresor, bagaimana cara kerja valve, bagaimana cara kerja silinder gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu cara kerjanya, terus bagaimana kita tahu rangkaian pneumatik dan hidrolik. Nah, begitu. Setelah itu ya, bagaimana sih rangkaian pneumatik dan hidrolik itu? Nah, seperti itu nanti ya. Ya, nanti rangkaiannya bisa ke pneumatik murni, nanti pneumatik murni kontrolnya menggunakan semuanya murni, lalu ada yang electrical pneumatik ataupun electrical hidrolik. Nanti mainnya di situ. Jadi bagaimana kita merangkai pure atau pneumatik murni atau hidrolik murni, dan bagaimana kita bisa merangkai electrical pneumatik ataupun electrical hidrolik gitu. Ya. Nah, yang terakhir diharapkan nanti setelah kita kuliah ini dapat menggunakan software simulasi pneumatik dan hidrolik. Ya, banyak sekali softwarenya, tapi yang paling familiar di saya itu adalah menggunakan namanya Festo Fluid Sim. Ya. Saya escape dulu ya. Festo Fluid Sim itu kayak ini ya. Nah, saya share di desktop saya, mana desktop. Share screen. Desktop saya nggak kelihatan. Tak kopinya aja. Bentar. Oke, kita share screen lagi di sini.
Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Jadi di ini ada Vesto Fluid Sim H itu untuk apa namanya sistem hidroliknya, untuk Vesto Fluid Sim P untuk pneumatiknya. Jadi nanti kita akan menggunakan ini ya di apa namanya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar Vesto Fluid Sim P dan Vesto Fluid Sim H ya. Jadi nanti kalian bisa cari gampang aja softwarenya, tinggal cari di Google software Vesto Fluid Sim P dan Vesto Fluid Sim H. Kira-kira kalau cari Gratisan. bisa? Gratisan atau apa berbayar, Pak? Biasanya kalau download langsung dari Vesto-nya itu demo, trial. Ada cracknya nggak, Pak? Waduh, Bisa kalau di-share itu, Pak, softwarenya nanti. saya itu Kalau ada yang cracknya itu aja, Pak. saya mau aslinya ya. Cuma nanti saya melanggar hukum enggak ya? Kalau melanggar hukum saya sendirian enggak apa-apa. Maksudnya tapi saya tidak menganjurkan untuk membuat itu gitu ya. Gampang aja, cari aja nanti gampang atau kalau Ya, Pak, siap. kalau saya share Siap, di Pak, internet siap. saya nanti kalau datang ke saya saja. Jadi bisa ke kampus, kalau nggak dapat yang krek-krekannya nanti saya kasih caranya biar bisa digunakan lama ya. Gitu. Jadi nanti itu penggunaannya itu ya. Oke, setelah kita tahu kira-kira ini ya, berarti gampang sekali ya, materinya kan gampang. Jadi bagaimana pneumatik, hidrolik, terus bagaimana menggunakan software ini gampang sekali. Ya. Nah, sekarang saya butuh untuk komunikasi, saya butuh komting untuk memilih memilih apa ya, ketua kelas atau komting. Kira-kira siapa aja? Siapa teman-teman? Farin, Pak. Siapa? Farin. Farin. Mas Denny, Pak. Farin Muhammad Ihsan, Pak. Farin Muhammad Ihsan. Dia hadir ya? Coba kita lihat itu dulu. Hadir, Pak. Farin Itu, aja, Pak. Yang ada fotonya. Farin aja, Pak. Iya, Pak. Oh, Farin. Itu anggota BEM, Pak. Oh, Anggota BEM itu, Pak. BEM Unif atau BEM? Boten, Pak, boten. Denny Mawon, Pak. Denny Mas Denny Mawon. Denny ada orangnya? Ada, Pak, ada. Oh, ini nggak kelihatan mukanya sih. Muhammad D di sini, nggak tahu Denny. Muhammad Denny ini loh, Pak. Oh, Denny Prasetyo. Iya, Pak. Oh, sudah biasa di konting ya Mas Denny ya? Nah, tulis di sini ya. Muhammad Belum. Iya, Pak, Mas. Denny Prasetyo. Ini ya. Konting 2 nanti kalau Mas Denny ke apa namanya ada halangan nanti bisa yang lain. Siapa ya? Farin, Pak. Komting 2, Pak. Farin. Ya, yang rumahnya deketan sama saya, Pak. Oh gitu. Rumahnya Jepara juga kamu? Kamu Jepara ya? Jadi Mas? komunikasinya enak gitu, Pak. Farin Iya. Jepara. Kamu dari Jepara. Ya, sama-sama Jepara, Pak. Oke. Ya, Jepara, Pak. Farin, namanya Farin siapa tuh? Lihat di sini. Farin Muhammad Ihsan. Farin Muhammad Ihsan. Ada enggak? Farin Muhammad Ihsan. NIM-nya 12 ya. Oke. Ya. Ini ya. Farin Muhammad Ihsan. Kita save. Oke, selanjutnya setelah kita tahu komting, nanti kita, nah ini dia, kita di penilaian mata kuliah. Biasanya penilaian mata kuliah saya seperti ini, jadi ada presensinya 20%,
tugasnya 20%, UTS-nya 20%, UAS-nya 20%, dan kepribadian 20%. Nah, teman-teman itu pilih yang mana? Maksudnya ini boleh diganti kecuali kepribadian jangan saya. Saya yang lain boleh diganti, pengen seperti apa presensinya yang banyak, atau tugasnya yang banyak, atau UTS-nya yang banyak, UAS-nya yang banyak, itu boleh diganti sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau kepribadian itu menurut saya kok nilai-nilai rasa dari saya sebagai manusia. Nah, yang ini saya tidak boleh diganti, yang ini boleh diganti, silahkan berapapun ini nilai kalian. Mohon maaf Pak, kalau boleh persennya yang ditambahkan Pak. Persnya ditambah berapa? Jangan presensinya, Pak. Misal Soalnya ini jadi banyak 30, yang nggak anggap apa ya, Pak. 40%, Pak. Oh gitu. Gini, jadi karena kebetulan ini kan COVID ya, Cah. COVID Iya. COVID itu nanti ini tak rekam ini tak rekam ya. Jadi ini saya rekam. Iya. Nanti saya share di YouTube. Presensinya dengan cara screenshot lalu dikirim ke Sunan. Jadi ini nanti kalian, Oh iya, Pak. nanti kalian yang ikut Zoom ini presensinya dengan cara screenshot dengan kelihatan muka kalian itu lalu diupload di Sunan. Ya, berarti seperti itu cara presensi di saya. Jadi nanti setiap pertemuan nanti saya buat seperti itu. Berarti presensinya dengan cara ini saya rekam lalu saya upload di YouTube. Nanti kalian bisa lihat kalau yang tidak bisa ikut Zoom ya, tidak bisa ikut Zoom ini nanti bisa lihat di YouTube-nya. Setelah itu baru di screenshot dan diupload di Sunan. Itu untuk presensi. Jadi yang ikut KP pun bisa dipresensi ya. Jadi saya harapkan seperti itu. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Jadi saya presensinya di situ. Karena kalau kebetulan ini kan COVID itu pertemuan untuk tatap muka itu maksimal 4 kali ya kalau nggak salah. 30%-nya kan 4 kali. 4 kali atau 5 kali. Pokoknya maksimal di situ. Kalau harus yang diperbolehkan ya seperti ini, pakai Zoom atau pakai Google Meet atau pakai apa yang bisa tatap muka. Tetapi kalau menggunakan seperti ini saya khawatir di teman-teman itu kasihan di kasihan di kuotanya. Tapi nanti biasanya saya materi-materinya saya share di YouTube. Nanti kalian bisa lihat lalu bisa kalau ada tugas ya di sana. Gitu ya lewat Sunan. Oke, kalau ini masih tetap atau mau ditambah atau mau dikurangi presensinya? Ditambah juga nggak apa-apa, Pak. Tambah nggak apa-apa, Pak. Ditambahnya berapa? Nah, gitu loh biar saya enak. 10%, Pak. Tambah 10, berarti 30. Iya. Ya, Yang 30 aja, Pak. Dari tugas ke 10 kurang. 30. Ini ya. Oh, ini 30. Ya. Ini tambah jadi 10 gini. Tugasnya 10% aja, Pak. Ya. Boleh saya, Cak. Ya. Kayaknya tugasnya 20 aja, Pak. UTS-nya tambah dikurangi, Pak. Oh, gitu. Ya, UTS-nya aja. Ya. Ya. Ini. Ya, gitu kan. Nah, gitu, Pak. 60, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Sudah pas itu, Pak. Oh, udah pas ya. Oke, saya Sudah 60 simpan ya. sudah dapat C itu, Pak. Iya, kalau presensi masuk semua, ini 1, 2, 3. Ini kalau kalian kerjakan semua dapatnya AB kalau nggak salah ya. Ya. Jadi kalau kalian masuk terus, tugasnya mengerjakan terus, UTS-nya masuk dan dapat nilai sempurna, UAS-nya juga sama masuk dan dapat nilai sempurna, nilainya AB. Ya. Kalau mau dapat A, itu harus dengan kepribadian yang baik. Ya, dengan cara komunikasi yang baik dan sebagainya nanti ya. Saya tidak hanya menilai tentang cara di akademisnya, tapi juga sedikit di kepribadian.
Ya, tapi saya tidak hanya menilai kepribadian, ya. Takutnya kalau kepribadian yang baik dapat A, yang nggak baik dapat yang lain. Ya. Tapi dia apa namanya baik, tapi tidak pernah presensi, tidak pernah mengumpulkan tugas, ya nilainya cuma 20 maksimal. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini sudah sepakat ya? Sepakat, Pak, sepakat. Oke, kita lanjut ini. Nah ini Deal, Pak. ya deal. Nanti kalau apa namanya ini untuk melanjutkan tugas kita ini. Jadi ini penilaian mata kuliahnya sudah. Sekarang masuk ke media perkuliahan. Media perkuliahan saya bisa menggunakan ini tatap muka. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tatap mukanya itu berapa ya? 30%. Lalu ada sunan wajib. Berarti teman-teman di sini harus menggunakan sunan ya. Wajib menggunakan sunan. Sudah bisa sunan semua ya? Nah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Yang baru. Ya, ini semester kemarin itu boleh menggunakan yang lain, tapi kalau semester ini wajib menggunakan sunan. Ya, jadi kalau semester kemarin itu dari pihak universitas itu boleh menggunakan yang lain, aplikasi yang lain seperti Google Classroom, Edmodo atau apa, yang penting bisa digunakan. Tetapi kalau apa namanya saat ini semester ini diwajibkan untuk menggunakan sunan. Nah, jadi ini tetap kalian harus punya. Lalu media selanjutnya di YouTube dan grup WA untuk kita berdiskusi. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini sudah. Untuk tadi Pak, mau izin bertanya. Untuk presensinya screenshot itu maksudnya kita pas di Zoom ini atau kita screenshot pribadi kemudian dikirimkan ke Sunan tadi Pak? Ya pas Zoom, berarti ketika kalau ikut Zoom ya Mas, kalau berarti presensinya ketika ikut Zoom berarti menggunakan pas Zoom. Jadi kalau pas apa namanya menggunakan YouTube, kalau saya sudah share di YouTube nanti bisa screenshot lihat di YouTube. Nanti di print screen gitu tapi kalau bisa kelihatan mukanya ya pas absen. Jadi kayak ini, nanti pas screenshot pas kalian kelihatan muka kalian. Jadi nanti saya tahu oh itu orangnya gitu. Ya, Pak. Jangan kalau nggak kelihatan mukanya biasanya pada titip semester kemarin itu pada titip. Berarti anunya sama, filenya yang dikirim ke Sunan itu sama. Jadi hanya screenshotan yang nilainya sama ya. Maksudnya saya itu bukti bahwa kalian bisa apa namanya telah melihat materi gitu aja. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau menggunakan HP itu biasanya menggunakan bisa double screen yang baru-baru, yang laptop bisa selfie atau gimana. Pokoknya ininya bagaimana saya bisa melihat wajah yang ganteng-ganteng. Kalau ya ada yang cantik dari sini? Nggak ada ya, mesin itu biasanya nggak ada yang cantik, ganteng semua. Ya. Untuk kurang ngatus Pak. Ya. Cukup? Screenshot. Nah, di screenshot dulu, belum. Stop share. Oke. Belum, Pak, bentar. Nah, ini mohon diperlihatkan mukanya semua ini, Mas Anung, Mas 2017 4035, namanya juga 2017. Nah, ini Muhammad Udrin. Ya, Pak. Udrin ada, belum mandi nih yo. Weh, Mas Udrin. Nah, ini Mas Ari Wahyu, yang 035 ini biasanya. Lah, saya khawatirkan ketika seperti 2017 5435 035 ini dia hadir cuma hadir HP-nya atau laptopnya. Berarti kocok itu untuk ngatus HP. Ya, jadi ini khawatirnya seperti itu. Ini hadir tahu cuma hadir hadir apa ini? Hadir HP-nya. Orangnya nggak hadir.
Jadi kan enggak tahu. Nah, ini yang ya ini 2017 54035. Ini kan enggak tahu orangnya siapa. Sudah nih. Oh, sudah ada tapi kursi. Orangnya enggak ada. Oh, Sulistianto. Oh, bukan dia.